Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Gimana kabar ikhwah semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Kali ini kita akan masuk ke bab Asamin, bab yang ke-8, yaitu fil ayati was suwar al-mustahabbah fi awqatin wa ahwal makhsusah, yang artinya ayat-ayat dan surah-surah yang disunahkan dibaca di waktu tertentu dan juga di keadaan tertentu. Tentunya bab ini bab yang sangat luas ya, tapi kita akan bahas dengan pembahasan yang sangat singkat. Yang pertama, disunahkan banyak membaca Al-Quran di waktu-waktu tertentu. Yang pertama ialah di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir, dan juga di hari-hari ganjil, dan juga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan juga di hari Arafah, hari Jumat setelah subuh, dan di malam hari, dan selalu membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan juga surah Al-Mulk di tiap harinya. Kemudian disunahkan di sholat Jumat di waktu subuh bagi imam untuk membaca setelah surah Al-Fatihah, yaitu di rakaat pertama dia membaca surah As-Sajdah dengan membacanya sampai akhir. Kemudian di rakaat kedua dia membaca surah Al-Insan dengan membacanya sampai akhir. Kemudian disunahkan juga di sholat Jumat bagi imam untuk membaca suratul Jum'ah di rakaat pertama dengan membacanya sampai akhir. Kemudian di rakaat kedua imam membaca surah Al-Munafikin dengan membacanya sampai akhir. Atau dia membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua dia membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Dan tentunya ini sesuai dengan penuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan juga ketika sholat Idul Adha atau Idul Fitri membaca di rakaat pertama surah Qaf. Kemudian di rakaat kedua dia membaca Iqtarabatis Sa'ah dengan membaca sepenuhnya. Atau di rakaat pertama dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua dia membaca Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kemudian disunahkan juga ketika sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah setelah maghrib, di rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Atau di rakaat pertama dia membaca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir, dan di rakaat kedua dia membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum sampai ayat terakhir. Dan juga disunahkan juga ketika sholat 2 rakaat tawaf membaca Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, dan di rakaat kedua dia membaca surah Ikhlas. Dan begitu juga ketika sholat istikharah membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Ikhlas di rakaat kedua. Dan disunahkan juga ketika sholat witir membaca di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca Qul huwallahu ahad atau Al-Mu'awwidhataini. Disunahkan juga ketika hari Jumat membaca surah Al-Kahfi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Dan juga berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia berkata Wistahabbu an yaqra'aha aidun lailatal Jum'ah, dan sunahkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu min nurin fima bainahu wa bainal baiti al-atiq. Yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia diterangi cahaya antara rumahnya dan Al-Baitil Atiq atau Ka'bah. Ad-Darimi juga mengatakan bahwa disunahkan juga membaca surah Hud di hari Jumat. Dan juga Makhul mengatakan bahwa disunahkan juga membaca surah Al-Imran di hari Jumat. Kemudian disunahkan juga membaca surah Al-Kursi setiap kali ingin tidur. Kemudian membaca surah Al-Mu'awwidhatain, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas setelah salat. Sesuai dengan perkataan Ubay bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, Amarani Rasulullah SAW an aqra'a al-mu'awwidhataini dubura kulla salatin, bahwa Rasulullah SAW menyuruh saya
untuk selalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat. Rawahu Abu Daud. Kemudian disunahkan juga membaca ketika mau tidur. Membaca surah Al-Kursi, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian membaca akhir surah Al-Baqarah sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ayatani min akhir surah Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Ada 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya di malam hari maka itu cukup baginya. Arti dan kafatah, kata ulama, kafatahul makruh fi lailatihi, bahwa dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak dia sukai di malam hari itu. Kemudian setelah bangun tidur disunahkan membaca surah Al-Imran dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhir ayat. Sesuai dengan hadis anna Rasulullah SAW kana yaqra'u khawatim Ali Imran idza istayqaza, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu membaca akhir surah Al-Imran ketika beliau bangun. Kemudian ketika kita sakit maka kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian juga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan dan diusapkan ke yang sakit. Kemudian ketika ada orang meninggal maka disunahkan membaca surah Yasin sesuai dengan Rasulullah SAW, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surah Yasin kepada orang-orang meninggal.